Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tugas sistem komunikasi yang berjudul 5G Arsitektur. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Regustian Saputra dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Imam Baroka dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gumilang dari kelompok 3. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang dimulai dari saya. Arsitektur 5G. Tujuan utama dari jaringan seluler generasi sebelumnya adalah menawarkan layanan data seluler yang cepat dan handal kepada pengguna jaringan. 5G telah memperluas cakupan ini untuk menawarkan berbagai layanan di kabel yang disampaikan kepada pengguna akhir di berbagai platform akses dan jaringan multilayer. 5G secara efektif merupakan kerja dinamis, koheren dan fleksibel dari berbagai teknologi canggih yang mendukung berbagai aplikasi. 5G menggunakan arsitektur yang lebih cerdas dengan radio access network RANs, tidak lagi dibatasi oleh kedekatan stasiun pangkal atau infrastruktur yang kompleks. 5G memimpin jalan menuju RANs terpilah, fleksibel dan virtual dengan antarmuka baru yang menciptakan titik akses data tambahan. Dan ini adalah gambar 4G and 5G News Radio atau NF End-to-End Network Architecture. Visi teknologi 5G. Sampai dengan saat ini, teknologi generasi kelima dalam bidang telekomunikasi masih belum ditetapkan standar yang berlaku di dunia. Meskipun begitu, para pelaku telekomunikasi di berbagai belahan dunia telah berlomba-lomba untuk mencari teknologi yang dapat memenuhi persyaratan minimal di mana teknologi tersebut dapat dikatakan sebagai teknologi 5G. Target teknologi 5G secara umum sebagai berikut. 1. Data rates yang tinggi 1-10 Gbps. 2. Memiliki latensi di bawah 1 ms. 3. Biaya dan energi yang efisien atau cost and energy efisiensi. 4. 1000 kali kapasitas saat ini. 5. Cakupan yang luas dengan menggunakan jaringan heterogen. 6. Konektivitas yang stabil. 5G arsitektur 3GPP. Proyek kemitraan generasi ketiga atau 3GPP mencakup teknologi telekomunikasi termasuk akses radio, jaringan transportasi inti, dan kemampuan layanan. 3GPP telah memberikan spesifikasi sistem melengkap untuk arsitektur jaringan 5G yang jauh lebih berorientasi layanan daripada generasi sebelumnya. Layanan disediakan melalui kerangka kerja umum untuk fungsi-fungsi jaringan yang diizinkan untuk menggunakan layanan ini. Modularitas, usabilitas ulang, dan kemandirian fungsi jaringan adalah pertimbangan desain tambahan untuk arsitektur jaringan 5G yang dijelaskan oleh spesifikasi 3GPP. Spektrum dan frekuensi 5G. Berbagai rentang frekuensi kini sedang didedikasikan untuk radio baru 5G atau NR. Bagian dari spektrum radio dengan frekuensi antara 30 GHz dan 300 GHz dikenal sebagai gelombang milimeter karena panjang gelombang berkisar 1-10 mm. Frekuensi antara 24 GHz dan 100 GHz ini dialokasikan ke 5G di banyak wilayah di seluruh dunia. Selain gelombang milimeter, frekuensi UHF yang kurang dimanfaatkan antara 300 MHz dan 3 GHz
juga sedang dirancang ulang untuk 5G. Keragaman frekuensi yang digunakan dapat disesuaikan dengan aplikasi unik, mengingat frekuensi yang lebih tinggi ditandai oleh bandwidth yang lebih tinggi. Meskipun jangkauannya lebih pendek, frekuensi gelombang milimeter ideal untuk daerah berpenduduk padat, tetapi tidak efektif untuk komunikasi jarak jauh. Dalam pita frekuensi tinggi dan rendah yang didedikasikan untuk 5G ini, masing-masing operator mulai mengukir sendiri bagian tersendiri dari spektrum 5G MAX atau Multi Access Edge Computing. Multi Access Edge Computing atau MAX adalah elemen penting dari arsitektur 5G. MAX adalah evolusi dalam komputasi awan yang membawa aplikasi dari pusat data terpusat ke tepi jaringan, dan karenanya lebih menciptakan jalan pintas dalam pengiriman konten antara pengguna dan host, dan jalur jaringan panjang yang pernah memisahkan mereka. Teknologi ini tidak eksklusif untuk 5G, tetapi tentu merupakan bagian integral dari efisiensinya. Karakteristik MAC termasuk latensi rendah, bandwidth tinggi, dan akses waktu nyata ke informasi runs yang membedakan arsitektur 5G dari pendahulunya. Konvergensi runs dan jaringan inti ini akan membutuhkan operator untuk meningkatkan pendekatan baru terhadap pengujian dan validasi dari jaringan. Jaringan 5G berdasarkan spesifikasi 3GPP. 5G adalah lingkungan yang ideal untuk penyebaran MAX. Spesifikasi 5G menentukan enabler untuk komputasi tepi, memungkinkan MAX dan 5G untuk secara kolaboratif mengarahkan lalu lintas. Selain manfaat latensi dan bandwidth, arsitektur MAX distribusi daya komputasi akan lebih memungkinkan volume tinggi perangkat yang terhubung yang melekat pada penyebaran 5G dan munculnya Internet of Things atau IoT. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Muhammad Agung Rizky. Selanjutnya yaitu MEC atau Multi Access Edge Computing adalah elemen penting dari arsitektur 5G. MEC adalah evolusi dalam komputasi awan yang membawa aplikasi dari pusat data terpusat ke tepi jaringan, dan karenanya lebih dekat dengan penggunaan akhir dan perangkat mereka. Ini pada dasarnya menciptakan jalan pintas dalam pengiriman konten antara pengguna dan host, dan jalur jaringan panjang yang pernah memisahkan mereka. Teknologi ini tidak eksklusif untuk 5G, tetapi tentu saja merupakan bagian integral dari efisiensinya. Karakter MEC termasuk latensi rendah, bandwidth tinggi, dan akses waktu nyata ke informasi RAN yang membedakan arsitektur 5G dari pendahulunya. Konfigurasi RAN dan jaringan inti ini akan membutuhkan operator untuk meningkatkan pendekatan baru terhadap pengujian dan validasi jaringan. Jaringan 5G berdasarkan spesifikasi 3GPP. 5G adalah lingkungan yang ideal untuk penyebaran MEC. Spesifikasi 5G menentukan enabler untuk komputasi tepi, memungkinkan MEC dan 5G untuk secara kolaboratif mengarahkan lalu lintas. Selain memanfaatkan latensi dan bandwidth, arsitektur MEC di distribusi daya kompetensi akan lebih memungkinkan volume tinggi perangkat yang terhubung yang melekat pada penyebaran 5G dan munculnya Internet of Things atau LOT. Selanjutnya NFV dan 5G. Network Function Virtualization atau NFV memisahkan perangkat lunak dari perangkat keras dengan mengganti berbagai fungsi jaringan seperti firewall, penyeimbang muatan, dan router dengan mesin virtual yang dijalankan sebagai perangkat lunak.
Ini menghilangkan kebutuhan untuk berinvestasi dalam banyak elemen perangkat keras yang mahal dan juga dapat mempercepat waktu pemasangan, sehingga memberikan layanan yang menghasilkan pendapatan kepada pelanggan lebih cepat. NFV memungkinkan infrastruktur 5G dengan memvirtualisasi peralatan dalam jaringan 5G. Ini termasuk teknologi pengiris jaringan yang memungkinkan beberapa jaringan virtual berjalan secara bersamaan. NFV dapat mengatasi tegangan 5G lainnya melalui komputasi virtual. Penyimpanan dan sumber daya jaringan yang disesuaikan berdasarkan aplikasi dan segmen pelanggan. Selanjutnya, arsitektur 5G RAN. Konsep NFV meluas ke radio access network RAN melalui misalnya disagresi jaringan yang dipromosikan oleh aliansi seperti ORAN. Ini memungkinkan fleksibilitas dan menciptakan peluang baru untuk kompetisi, menyediakan antarmuka terbuka dan pengembang sumber terbuka pada akhirnya untuk memudahkan penyebaran fitur dan teknologi baru dengan skala. Tujuan aliansi ORAN adalah untuk memungkinkan penyebaran multi-vendor dengan perangkat keras di luar rak untuk keperluan interoperabilitas yang lebih mudah dan lebih cepat. Disagregasasi jaringan juga memungkinkan komponen-komponen jaringan tervirtualisasi, menyediakan sarana untuk meningkatkan pengalaman pengguna seiring dengan meningkatnya kapasitas. Manfaat komponen virtualisasi RAN memberikan cara untuk menjadi lebih hemat biaya dari sudut pandangan perangkat keras dan perangkat lunak, terutama untuk aplikasi load di mana jumlah perangkat dalam jutaan. Dan selanjutnya ECPRI, disagregasi jaringan dengan pemisahan fungsional juga membawa manfaat biaya lain, terutama dengan pengenalan antarmuka baru seperti ECPRI, antarmuka RF, tidak efektif biaya ketika menguji sejumlah besar operator 5G karena biaya RF meningkat dengan cepat. Pengenalan antarmuka ECPRI menghadirkan solusi yang lebih hemat biaya karena lebih sedikit antarmuka yang dapat digunakan untuk menguji beberapa operator 5G. ECPRI bertujuan untuk menjadi antarmuka standar untuk 5G yang digunakan misalnya pada antarmuka pengangkutan depan RAN seperti DU. CPRI berada dengan ECPRI dikembangkan untuk 4G. Namun dalam banyak kasus vendor membuatnya bermasalah untuk operator. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang network slicing atau irisan jaringan. Mungkin unsur utama yang memungkinkan potensi penuh arsitektur 5G untuk direalisasikan adalah pengirisan jaringan. Teknologi ini menambahkan dimensi ekstra ke domain NFF dengan memungkinkan beberapa jaringan logis untuk secara bersamaan berjalan di atas infrastruktur jaringan fisik bersama. Ini menjadi bagian di atas infrastruktur jaringan fisik bersama. Ini menjadi bagian integral arsitek 5G dengan menciptakan jaringan virtual ujung ke ujung yang mencakup fungsi jaringan dan penyimpanan. Operator dapat secara efektif mengelola beragam kasus penggunaan 5G dengan permintaan throughput, latensi dan ketersediaan berbeda dengan mempartisi sumber daya jaringan ke beberapa pengguna atau penyewa. Pengiris jaringan menjadi sangat berguna untuk aplikasi seperti load, di mana jumlah penggunaan mungkin sangat tinggi, tetapi permintaan
bandwidth keseluruhan rendah. Setiap vertikal PUBG akan memiliki persyaratan sendiri, sehingga pengirisan jaringan menjadi pertimbangan desain yang penting untuk arsitek jaringan PUBG. Yang kedua adalah beamforming atau performa buruk. Teknologi terobosan lain yang tidak terpisahkan dari kesuksesan PUBG adalah beamforming. BTS konvensional memiliki sinyal yang ditransmisikan dalam berbagai arah tanpa memperhatikan posisi pengguna atau perangkat yang ditargetkan. Melalui pengguna multi-input, multi-output atau MIMO array yang menampilkan puluhan antena kecil digabungkan dalam satu formasi. Algoritma pemroses sinyal dapat digunakan untuk menentukan jalur transmisi yang paling efisien. Untuk menentukan jalur transmisi yang paling efisien untuk setiap pengguna, sementara paket individu dapat dikirim dalam beberapa arah, kemudian dikoreografi untuk mencapai pengguna akhir dalam urutan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah arsitektur inti PUBG. Arsitek jaringan inti PUBG adalah jaringan dari spesifikasi PUBG baru dan memungkinkan peningkatan permintaan throughput yang harus didukung oleh PUBG. Inti PUBG baru seperti yang didefinisikan oleh 3GPP menggunakan arsitektur berbasis layanan cloud Elixir SBA yang membentang di seluruh fungsi dan interaksi PUBG, termasuk autentitas, keamanan, manajemen sesi, dan agresi lalu lintas dari perangkat akhir. Inti PUBG lebih lanjut menekankan NFF sebagai konsep desain integral dan fungsi perangkat lunak tervirtualisasi yang dapat digunakan menggunakan infrastruktur MEC yang merupakan pusat dari prinsip arsitektur PUBG. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan dari arsitektur 4G. Perubahan pada tingkat inti adalah di antara segudang perubahan arsitektur yang menyertai pergeseran dari 4G ke 5G, termasuk migrasi ke gelombang milimeter, MIMO masif, pengiris jaringan, dan pada dasarnya setiap elemen deskriptif lain dari ekosistem 5G yang beragam. 4G Evolved Packet Core atau EPC sangat berbeda dari inti 5G dengan virtualisasi pengungkit inti 5G dan desain perangkat lunak asli cloud pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara perubahan lain yang membedakan inti 5G dari pendahulunya 4G adalah fungsi pesawat pengguna UPF untuk memisahkan kontrol paket gateway dan fungsi pesawat pengguna, dan fungsi akses dan fungsi manajemen mobilitas AMF untuk memisahkan fungsi manajemen sesi dari tugas koneksi dan tugas manajemen mobilitas. Opsi arsitektur 5G menjembatani kesenjangan antara 4G dan 5G akan membutuhkan langkah-langkah tambahan dan rencana permainan yang diatur dengan baik. Emblematik dari pergerakan ini akan menjadi transisi terhadap dari mode tidak berdiri sendiri ke mode mandiri. Opsi arsitektur 5G. Standar non-mandiri 5G diselesaikan pada akhir 2017 dan menggunakan akses radio LTE yang ada jaringan inti sebagai jangkar dengan penambahan pembawa komponen 5G. Terlepas dari ketergantungan pada arsitektur yang ada, mode non-mandiri akan meningkatkan bandwidth dengan memanfaatkan frekuensi gelombang milimeter. Mode mandiri 5G pada dasarnya adalah penyebaran 5G dari bawah ke atas dengan arsitektur inti baru dan menyebarkan penuh semua perangkat keras, fitur dan fungsional 5G. Karena mode non-mandiri secara bertahap memberi jalan bagi penyeberangan arsitektur.
jaringan seluruh 5G yang baru merencanakan dan implementasi yang cermat akan membuat transisi ini mulus untuk basis pengguna. Non-standalone NSA with multi-connectivity standalone SI. 5G adopsi arsitektur geografis. Infrastruktur yang melekat pada penyeberangan mandiri 5G akan memerlukan fungsi langka di seluruh dunia dalam integrasi 5G. Untuk berbagi wilayah geografis, wilayah teknologi termuka seperti Amerika Utara, Asia, dan Eropa sudah memulai penyeberangan berbatas, sementara negara-negara lain di seluruh dunia mengikuti di belakang. Sebanyak 55 jaringan langsung diharapkan akan beroperasi pada akhir 2019. Kedekatan negara-negara tetangga dan proliferasi yang luas dari operator akan membuat peluncuran sangat menantang di Eropa. Untuk mengatasi tantangan ini, Komisi Eropa telah membuat rencana aksi 5G untuk Eropa untuk memulai kemajuan dan membuat peta jalan untuk menempatkan di semua negara Uni Eropa pada akhir tahun 2020. Negara-negara industri seperti China, Jepang, dan India banyak berinvestasi dalam implikasi praktis maupun finansial dari konversi 5G, antena baru, infrastruktur perangkat keras, dan teknologi perangkat lunak, menciptakan bonanza untuk elektronik dan desain perangkat lunak dan industri manufaktur di seluruh dunia, hingga menyebaran yang cepat ditekankan. Salah satu penyedia telekomunikasi terbesar di India telah memutakhirkan seluruh jaringan mereka untuk komplikasi 5G, dan China Mobile diperkirakan akan membuat 10.000 BTS 5G pada tahun 2020.